Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man wala wa ba'. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1467 yang berbunyi, ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan solehah. Masya Allah. Di mana perempuan ini adalah pondasi. Jika pondasi suatu agama seseorang adalah sholatnya, maka perempuan adalah pondasi suatu negara. Imadul bilad. Kenapa dikatakan demikian? Karena idza soluhatil mar'ah, jika baik kualitas perempuannya, maka baik juga negara itu. Wa idza fasadatil mar'ah fasadatil bilad. Jika buruk kualitas perempuannya, maka buruk juga suatu negara itu. Masya Allah. Kenapa dikatakan pondasi? Karena perempuan ini adalah melahirkan generasi-generasi masa kini. Makanya banyak sekali isu-isu yang kita dengar yang zaman sekarang lagi viral, yang kadang kita pikir di luar nalar gitu. Itu salah satunya akibat perempuan tidak bisa mengaplikasikan eksistensi ifah dan izahnya di dalam kehidupannya. Bersama saya Dwi Nirmasari, 20 menit ke depan dalam program Mutiara Iman Kompas TV, kita akan membahas, sama-sama belajar dan bertafakur cara atau urgensi menjaga ifah dan izzah sebagai perempuan di era akhir zaman. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perempuan yang mulia adalah dambaan setiap wanita. Segala apapun sebab untuk menggapainya diusahakan agar kita termasuk dalam kategori ini. Masya Allah sekali. Banyak sekali contoh-contoh perempuan-perempuan inspiratif yang menjadi role model kita tentunya, yang mereka ini bahkan masuk ke dalam kategori Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah. Masya Allah. Salah satunya ada bunda kita Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah saudagar sukses dan berpendidikan yang tentu saja beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang sangat membantu Nabi kita dalam berdakwah hingga akhir hayatnya. Yang kedua ada Siti Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar, yang mana beliau ini adalah ulama terkemuka yang banyak sekali meriwayatkan hadis yang menjadi rujukan perempuan-perempuan juga. Yang ketiga ada Siti Maryam binti Imran. Masya Allah, beliau adalah role model dalam menjaga ifah dan izah perempuan, sampai-sampai nama beliau diabadikan di dalam surat Maryam. Masya Allah. Tiga perempuan ini luar biasa sekali inspiratif untuk kita perempuan masa kini, yang sangat sekali banyak mengalami tantangan zaman. Ketika kita perempuan mau beraktivitas, tentu saja banyak sekali halangan dan rintangan dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sebelum kita memasuki apa itu izzah dan ifah, Masya Allah. Izzah dan ifah ini adalah diambil dalam kata bahasa Arab, Masya Allah. Dan dalam padan katanya fi'la. Izzah
dan Aifah ini dua kata yang seperti satu kesatuan. Kalau dia mempunyai ifah di dalam menyikapi kehidupannya, maka dia insya Allah akan digelari izzah. Izzah. Sekarang apa sih Aifah dan izzah itu? Aifah itu artinya secara bahasa itu menahan diri. Menahan diri, kalau secara istilahnya menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang syariat. Sedangkan izzah adalah kemuliaan. Kemuliaan seseorang. Dan sebenar-benar yang memiliki izzah itu adalah Al-Aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kalimat izzah ini sendiri ada di Al-Quran, itu Quran surat Al-Munafikun ayat 8. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul merencanakan ketika mereka pulang dari perang Bani Mustalik, itu mereka merencanakan untuk mengusir orang-orang mukmin yang mereka anggap lemah. A'azzu minhal la yukhrijanna a'azzu minhal azal. A'azzu, kata orang munafikin, mereka yang paling kuat gitu, mereka yang paling perkasa, mereka yang paling mulia. Dan sedangkan mereka memandang orang mukmin itu adalah orang yang lemah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala langsung dijawab setelahnya, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bukan, kalian itu bukanlah orang yang paling kuat. Sebenar-benar orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kemuliaan itu adalah Allah, kemudian adalah Rasulullah-Rasulnya, dan yang ketiga adalah orang mukmin. Akan tetapi orang munafikin ini, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik ini tidak tahu bahwasanya mereka tuh bukan yang paling kuat. Ifah dan izzah ini sangat penting bagi perempuan. Sangat penting, apalagi di era akhir zaman ini. Masya Allah, era akhir zaman ini mengalami tantangan-tantangan yang sangat banyak. Kita sebagai perempuan pasti ingin masuk ke dalam kategori perempuan yang mulia. Masya Allah, perempuan mulia yang seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Maryam, semuanya ini menjadi role model kita tentunya. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang untuk urgensi ifah dan izzah bagi perempuan di era akhir zaman, kita akan membahas di segmen selanjutnya. Stay tune. Mari kita lanjutkan segmen selanjutnya di urgensi menjaga ifah dan izzah bagi kita perempuan di era akhir zaman. Perempuan yang mulia merupakan dambaan setiap wanita tentunya. Sekarang gimana sih cara kita menjadi perempuan yang pandai menjaga ifah dan izzahnya? Setelah sebelumnya tadi kita membahas hakikatnya, caranya sekarang. Kayak kata di dalam hadis Nabi SAW, la taqumu as-sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ada beberapa perkara. Yang pertama itu taqarubuz zaman. Taqarubuz zaman, waktu itu semakin sempit, semakin terasa cepat gitu. Misalnya setahun kayak sebulan, sebulan kayak sehari, sehari kayak kilatan waktu. Yang kedua, taqarubul aswaq. Ini yang sekarang kita banyak banget alami dan sudah menyebar tentunya. Taqarubul aswaq ini adalah tersebarnya pasar-pasar, digitalisasi. Nah, misalnya dulu kita kalau membeli sesuatu harus ke pasar, harus pergi ke sini dulu, beli ini harus jalan dulu. Sekarang sudah pasar-pasar itu mudah diakses. Kata Rasulullah SAW, jika dua ini sudah terjadi, berarti kita sudah mengalami yang namanya akhir zaman, dan di sini kita akan mengalami namanya tantashirul fitan. Fitnah itu semakin menyebar. Jika nanti umat Islam ini akan mengalami namanya fitnah yang paling besar, itu adalah fitnah Dajjal, datangnya Dajjal itu sendiri. Dan ada fitnah yang dari awal terbentuknya manusia sampai sekarang yang kita rasakan, yaitu namanya fitnah wanita. Masya Allah, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya.
Fitnah wanita ini yang patut kita hindari. Banyak sekali isu-isu viral yang kemudian kita berpikir ini di luar nalar, ternyata dari kita sendiri yang tidak tahu menjaga ifah dan izzah itu. Setidaknya ada tips kata para ulama ketika kita ingin menjaga ifah dan izzah. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada ifah dan izzah ini kecuali kita dekat kepada Allah. Kecuali kita melakukan amalan-amalan soleh yang itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Misalnya, sholat. Sholat ini Masya Allah sekali. Banyak sekali implementasinya di dalam kehidupan kita, setidaknya ada 4. Yang pertama, ketika seseorang itu mempunyai kaidah atau keimanan yang berkorelasi dengan ibadahnya, akan menghasilkan akhlaknya. Makanya dari akhlak ini kita bisa menjaga ifah dan izzah kita. Tanha anil fahsya'i wal munkar, itulah sholat. Sampai ada kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ini ketika dalam sholatnya mengucap takbir saja, Allahu Akbar, itu beliau menangis, sampai menangis. Masya Allah, kita kadang takbir aja nggak fokus kemana-mana pikiran kita. Beliau sampai menangis, Abu Bakar. Menangisnya karena apa? Karena ketika beliau takbir Allahu Akbar ini artinya Allah Maha Besar. Beliau takut sekali ketika beliau mengucapkan Allahu Akbar tapi masih ada di dalam hatinya itu perasaan dia orang yang besar. Ketika ada perasaan sombong, beliau takut sekali sehingga nanti masuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Tuh, padahal Abu Bakar ini yang kata Rasulullah SAW masuk ke dalam kategori as-sabiqunal awwalun, 10 orang yang yang pertama masuk Islam dan dijamin masuk surga. Kita ini Masya Allah, kita sahabat bukan, nabi bukan, malaikat apa lagi. Jadi berharap surga Firdaus. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak sekali kesalahannya, 1000 kesalahannya menggunung pun, Allah masih memberikan kita ampunan. Kalau bukan karena rahmat Allah, mustahil kita ini masuk surga, mustahil. Yang dengan rahmatnya, yang dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan kepada kita, Qul ya ibadi, ya wahai Nabi Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku, jawablah, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Dan aku itu menjawab doa-doa orang yang berdoa. Makanya kita jangan takut. Kita jangan takut untuk lebih banyak lagi beribadah. Lebih berharap insya Allah kita masuk golongan orang-orang yang akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua. Kalau yang pertama tadi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal yang diperintahkannya lewat ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Sekarang yang kedua, pilih good circle dan good friends. Pilih teman-teman yang terbaik, teman-teman yang solihin, solihat, suhbatus solihin, suhbatus solihat yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, yang dengan melihatnya kita merasa surga lebih dekat. Good circle juga yang kita punya sepisi dan semisi. Makanya kata Imam Nawawi di dalam kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin mengucapkan ada beberapa hadis seribuan itu mengatakan kita bisa bertemu dengan orang-orang solehnya itu setidaknya ada visi dan misi yang sama. Set goals dulu. Apa yang akan kalian banggakan? Apa yang akan kalian tuju gitu? Apakah kalian ingin menjadi ahli surga? Ahli surga. Tentu ya kita ingin jadi ahli surga. Yang kedua, kita berharap kita ini di hadapan Allah itu menjadi sesuatu kebanggaan. Jadi ahli Quran, ahli sodakoh, ahlun solihin yang lainnya. Dan yang ketiga, itu ketika terbesit di dalam hati kita ingin melakukan sesuatu yang dilarang. Kata ulama, bayangkan seketika itu kita diwafatkan. Bayangkan seketika itu kita diwafatkan dan ketika kita melakukan itu kita langsung
terstop itu, untuk berhenti melakukan hal-hal yang dilarang itu. Ketika misalnya diajak teman ke tempatnya tidak baik atau melakukan tidak baik, langsung kita berpikir, oh, kita kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Fa'mal ma syi'ta fa innaka mujaziyun biki. Berbuatlah sesukamu, tapi insya Allah apa yang kamu perbuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, jangan minta kita saja yang elit, tapi sujud kita sulit. Makanya perbaiki sholatmu, insya Allah akan memperbaiki hidupmu. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi perempuan-perempuan yang bisa menjaga ifah dan izzah kita, perempuan-perempuan luar biasa, Siti Khadijah masa kini, Siti Aisyah masa kini, dan Siti Maryam masa kini. Kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah di penghujung acara. Setelah kita mengetahui hakikat ifah dan izzah dan urgensinya di dalam urgensi ifah dan izzah itu sendiri di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai perempuan di era akhir zaman, semoga kita sebagai perempuan bisa menjaga ifah dan izzah itu sendiri, agar mahkota kita tidak jatuh, agar kita menjadi perempuan yang memiliki sifat afifah dan azizah. Dengan beberapa tips tadi, yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mencari teman good circle dan good friends, yang ketiga adalah ketika kita ingin melakukan hal-hal buruk, marilah kita ingat sejenak bahwa kita kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Setidaknya dengan 3 poin ini kita bisa mengusahakan jadi wanita yang bisa menjaga ifah dan izzah itu. Takufu syarroka anin nasi fa innaha sadaqatun mika ala nafsika. Jika kita tidak mampu berbuat yang lebih, setidaknya jangan menyakiti orang lain. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi perempuan yang mencetak generasi-generasi masa kini yang robbani, yang islami, tentu tidaklah mudah. Makanya kata Rasulullah SAW, ada beberapa tips yang agar kita menjadi semangat gitu dalam merintis generasi-generasi ini, yang investasi akhirat, yang membuat hidup kita, yang membuat alam kubur kita tidak melarat, yang dengannya amal kita masih mengalir kepada kita meskipun kita di liang lahat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu abdan in qata'a amaluhu illa min thalathin." Jika manusia, Bani Adam itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah yang pahalanya mengalir. Seperti misalnya kita sedekah di masjid, memberikan Al-Quran yang akan dibaca orang hingga kapanpun. Yang kedua, ilmun yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita wanita-wanita yang menjaga ifah dan izzah ini bukan hanya bisa menjaga ifah dan izzahnya saja, tapi mendidik generasi ini agar tahu di mana batasan-batasan kita yang boleh dan tidak boleh. Dan yang ketiga ada waladun solih yad'u lahu, anak yang soleh yang dia mendoakan orang tuanya. Nah, ini adalah 3 kategori yang insya Allah kita masuk dalam salah satunya ketika kita ingin merintis generasi-generasi yang paham akan ilmu keislaman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi wanita yang mulia tentu tidaklah mudah. Apa yang kita usahakan kadang tidak membuahkan hasil, tapi ketika kita ingin berusaha, insya Allah Allah akan memberikan balasannya. Menjadi wanita muslimah, wanita yang hidup di era akhir zaman ini memang tidaklah mudah, yang pandai menjaga ifah dan izzahnya. Untuk itu ulama tadi telah merumuskan setidaknya 3 tips agar kita bisa menjaga ifah dan izzah kita. Yang pertama tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak sujud saja, permintaan saja yang elit, tapi sujud kita sulit, agar Allah mempermudah hidup kita dengan ibadah-ibadah kita. Yang kedua,
pilihlah good friends and good circle. Pilihlah lingkungan-lingkungan baik yang dia punya visi dan misi yang sama kepada kita. Setidaknya ketika lingkungan itu ada, ketika teman solihin solihat itu ada, kita akan selalu diingatkan dan saling menjaga agar kita setidaknya tidak hanya berteman di dunia, tapi insya Allah dia akan membawa kita di akhirat ke surga tentunya. Yang ketiga, ada ketika kita ingin melakukan sesuatu yang buruk, ingatlah saat itu, seketika itu, ketika kita terlintas, langsung pikirkan gimana kalau kita wafat saat itu juga. Itu 3 tips yang disampaikan ulama bahwasanya cara kita untuk menjaga iffah dan izzah kita. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan memberi ilmu kepada kita semua. Semoga kita menjadi perempuan mulia yang bisa menjaga iffah dan izzahnya tentu saja, walaupun di akhir zaman saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.